Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat untuk belajar. Oke, dalam pertemuan kali ini di bab 1 kita akan mempelajari tentang menggambar model. Sebelum kita melanjutkan ke materi di bab 1 atau di menggambar model, alangkah baiknya kalian mendukung saya dengan mengklik tombol like, share, and subscribe. Dan kalian juga bisa menulis komentar yang ada di video. Hal ini gunanya untuk memperbaiki video dan penjelasan yang saya sampaikan di YouTube ini. Baiklah, berikut peta kompetisi pembelajaran menggambar model. Pertama, konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang ketiga adalah teknik menggambar model alam benda. Setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian gambar model. Yang kedua, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar model. Dan yang keempat adalah menggambar model sesuai karakter objek gambar. Menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki kesatuan yang utuh. Struktur gambar model. Objek gambar alam benda memiliki struktur benda dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengkerucut. Struktur benda dan bidang tersebut memiliki kesan tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dan intensitas yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Prinsip-prinsip menggambar model. A. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang objek gambar. Beberapa contoh bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun berikut ini. 1. Komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Kedua, komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Yang ketiga, komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. B. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati sebagai contoh berikut. C. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang gambar. D. Kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki
kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan pencahayaan. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa sangat membantu dalam menggambar model. Perhatikan beberapa unsur rupa pada gambar berikut ini. B. Alat dan bahan menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti pensil, penghapus, kertas, dan sebuah papan gambar. Barang-barang ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. 1. Pensil. Pilihlah pensil berukuran 2H atau keras, HB atau medium, dan B2B adalah lunak. Gunakan paut pensil untuk mengeruncing ujung pensil. Nah, kita juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas ampas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai dengan kebutuhan. Kedua, penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Ketiga, kertas. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu tipis dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model seperti kertas berukuran standar A3, A4, dan Quarto. Untuk latihan bisa juga gunakan kertas buram. Yang keempat, pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Kelima, krayon. Bahan krayon terdiri atas dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Keenam, cat air. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tub dan batang. Pada bentuk tub menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batang dapat langsung digunakan di kemasannya. Setelah kalian mempelajari dan memahami tentang bab 1 tadi, menggambar model, ada tugas dari saya, yaitu pertama, apa itu menggambar model, dan yang kedua, objek gambar model dapat berupa apa saja, yang ketiga, sebutkan prinsip-prinsip menggambar model, yang keempat, apa yang dimaksud dengan komposisi asimetris, dan kelima, sebutkan alat dan bahan menggambar model. Kalian bisa jawab pertanyaan ini di Google Classroom atau bisa ditulis di buku catatan dan dikumpulkan di Google Classroom.